Terus, Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Egi Purnama dari kelas A dan Saya Hairul Anam dari kelas A 2013. akan mempresentasikan tugas besar kami ke PBO. Tugas kami bercerita tentang ular tangga. Pertama-tama ketika di running akan muncul halaman seperti ini. Ada 3 menu. Yang pertama ada masuk games, ada cara bermain dan keluar. Kita coba dulu untuk pilihan nomor 1, yaitu masuk games. Nah, setelah masuk akan ada opsi untuk memilih jumlah pemain. Kita menyediakan hanya 2, jadi kita tekan angka 2. Nah, akan muncul list karakter. Yang pertama pura-pura dan yang kedua ada singa. Kedua karakter ini berbeda. Karakter kura-kura mempunyai efek yang berbeda dengan karakter yang dipunyai singa. Jadi ketika nanti di ular tangganya, kalau misalkan kura-kura itu berada di dekat singa dan sedang ada gilirannya di kura-kura, maka si singa dimundurkan oleh kura-kura. Namun jika gilirannya si singa dan si kura-kura sedang berada di dekat si singa, maka si singa yang maju beberapa langkah agar menjauhi si kura-kura. Kayak gitu karakternya. Nah, di sini kita sekarang memilih karakter buat pemain ke-1. Misalkan kita milih karakter kura-kura untuk pemain ke-1 dan muncul di sini pemain ke-1 adalah kura-kura, dan kita masukkan karakter untuk pemain kedua, kita masukkan singa. Nah, sekarang sudah ada 2 karakter ya, dan sekarang gilirannya kura-kura. Nah, sekarang kura-kura berada di posisi 0, dan nanti ini mainnya bergilir dari satu pemain ke pemain yang berikutnya, dan setelah itu balik lagi ke awal, ke kura-kura lagi, balik lagi ke singa, kura-kura singa, terus menerus. Dan nanti di sini menggunakan tombol enter sebagai pengocok dadunya. Dan nanti untuk di beberapa posisi ada semacam tantangan, ada semacam ular untuk mundur beberapa langkah untuk si pemain, dan juga untuk ada tangga juga untuk memberikan keuntungan untuk pemain untuk maju beberapa langkah, kayak gitu. Mungkin bisa sambil dipraktekkan ya. 3, 2, 1. Oke. Sekarang kita mulai permainan ular tangga game. Sekarang dimulai dari giliran yang kura-kura. Semua karakter dimulai dari posisi 0 ya. Jadi sekarang kita kocok dadu dan kita lihat maju berapa langkahnya. Oh, random. Tapi si kura-kura maju ke posisi 3, dan di posisi 3 itu ada ular. Jadi posisinya turun menjadi posisi 1. Sekarang gilirannya singa. Singa berada di posisi 0. Kita tekan enter buat kocok dadunya. Nah, ketika singa berada di dekat kura-kura, maka si singa mendapatkan aura positif karena berada di dekat kura-kura. Nah, dan secara otomatis si singanya menjadi maju beberapa langkah, maju 3 langkah ya dari posisi awal ketika dekat si kura-kura. Nah, sekarang gilirannya kura-kura lagi. Tekan enter untuk kocok dadu, kita tekan enter. Nah, sekarang si kura-kura maju menjadi posisinya 7. Nah, ketika kura-kura berada di dekat singa, maka si kura-kura berhak memundurkan si singa sebanyak 5 langkah.
Sehingga dari posisi singa yang awalnya 5 menjadikan 0. Nah, sekarang gilirannya singa lagi buat kocok dadu. Nah, singa mendapatkan tangga. Dan ketika mendapatkan tangga, posisi menjadi 9. Dan ketika itu singa mendapatkan aura positif karena dekat dengan kura-kura. Jadi dianya lebih maju lagi. Menjadi ke posisi 12. Begitu selanjutnya ke kura-kura. Kura-kura maju 1 langkah, pindah menjadi posisi ke-8. Namun di posisi 8 ada ular, jadinya turun ke posisi 4. Dan Gitu begitu ya. seterusnya sekarang singa maju 1 langkah ke posisi 13 dan dapat ular hingga turun menjadi ke posisi 8, dan di situ posisinya sama dengan posisi enggak sama, dekat dengan posisi kura-kura, sehingga aura positif dari singa mengenai kura-kura dan sehingga merubah posisi singa yang asalnya posisi 8 menjadi posisi 11. Begitu seterusnya. Di sini singa mendapat aura negatif lagi dari kura-kura, terus sampai posisi mengarah ke angka 50, yaitu untuk finish. Kita percepat saja biar dapat kondisinya sih. Nah, sekarang singa di posisi 47. Nah, singa maju 6 langkah ke posisi 53, sedangkan finish ada di posisi 50. Jadi singa tidak bisa melebihi angka 50. Jadi posisi singa secara otomatis dalam game ini akan dimundurkan sesuai jumlah angka yang dilebihinya. Karena angka yang dilebihinya adalah 53 atau 3 langkah lebih, maka singa akan dimundurkan 3 langkah dari posisi seharusnya. Jadi sekarang singa ada di posisi 47. Begitu selanjutnya. Sampai benar-benar ada yang di posisi 50. Sekarang kura-kura ada di 41. Sehingga karena di sana ada ular yang sangat panjang, jadi sehingga kembali ke posisi 7. Terus permainan masih berlanjut. Di sini kedua-duanya dapat ular ya kebetulan. Nah, singa udah posisi 45. Jadi bapaknya memang kalau di Nah, akhirnya di posisi terakhir ternyata singa berhasil mencapai angka 50 lebih dahulu, sehingga pemenangnya adalah singa. Jika ingin main lagi tinggal menekan tekan Y, huruf Y. Kalau misalnya tidak, tinggal tekan huruf N. Ini satu game udah beres ya kalau udah kayak gini. Yeay, mantap. Tekan. Jadi di game ular tangga ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 kelas ya, dengan spesifikasi bahwa ada dua kelas turunan, yaitu karakter kura-kura dan karakter singa,
yang merupakan turunan dari kelas karakter. Nah, sehingga intinya ada 3 kelas utama di sini. Kita jelaskan dari kelas karakter terlebih dahulu. Kelas karakter mempunyai beberapa atribut, yaitu ada nama, posisi, terus posisi finish, aura, dan efek, serta aktif. serta beberapa metode, yaitu jalankan efek dengan parameter yang harus ada adalah target dan juga asal. Target dan juga asal ini bertipe karakter. Begitu pula ada metode get aura, ada juga metode maju dengan parameter angka yang majunya buat karakter tersebut. Terus juga metode mundur sejumlah angka. Terus juga ada metode buat ngeprint state dari pemain karakter kita. Terus juga ada metode buat menambah, memanggil ya, ngeprint nama karakter, buat mengembalikan nilai dari nama karakter. Juga ada get posisi ya, buat meretrieve posisi yang ada. Dan sudah ya buat kelas karakter seperti itu. Dan sekarang di karakter kura-kura kita mendefinisikan bahwa karakter kura-kura adalah extend atau kelas turunan dari kelas karakter dengan spesifikasi karakter kura-kura mempunyai efek -5. Si minus ini nanti yang menyebabkan dia bisa memundurkan lawan karena dia nilainya minus. Nah, lalu aura ini adalah jangkauan efek buat mengapa-ngapainin jurus gitu ya istilahnya. Terus string nama buat nampung nama. Nah, di sini kita mengoverride beberapa variabel ya, beberapa metode ya, yaitu dijalankan efek, dan juga di get nama karakter sih, dan juga di get aura. Begitu pula di karakter singa, perbedaannya hanya di nilai efek dan auranya. Nah, kalau di singa, karakter singa, efeknya bernilai 3, positif 3 ya. Itu yang bisa membuat si singa maju. Auranya 5 dan string namanya adalah singa. Metode yang di-override juga sama, jalankan efek, get nama karakter, dan get aura. Nah, ada dan di sini ada kelas mesin ular tangga. Di sini kita menggunakan release ya untuk menampung ular tangga, posisi ular dan posisi tangga. Nah, di sini di kelas mesin ular tangga pertama-tama kita mendefinisikan atribut karakter ya, array karakter yang merupakan isinya merupakan instance dari karakter sejumlah 4 maksimum karakter. Terus juga kita membuat array list awal untuk array list posisi awal yang menampung posisi awal dari masing-masing ular maupun tangga, dan array list akhir adalah untuk menentukan posisi akhir. Nah, karena di sini kita membutuhkan urutan sehingga kita menggunakannya array list kayak gitu. Nah, ketika kita menggunakan array list, urutan akan berpengaruh ya. Jadi kita bakalan selalu ngurut juga, ini ngodingnya juga ngurut. Nah, metode buat menambah